Jadi kawan-kawan, perjalanan kita hari ini akan mendaki Gunung Masurai dengan tetap tutorial survive dalam hutan. Maka simak terus video saya kali ini untuk mendaki Gunung Masurai. Salam lestari. Jadi salah satu yang bisa kita makan di dalam hutan adalah ini namanya buah terong virus ya. Kita coba ambil kawan-kawan. Ini namanya buah terong virus. Salah satu makanan yang bisa kita gunakan untuk survive di dalam hutan. Ini dalamnya, rasanya sedikit asam, tapi ini bagus, mengandung banyak kadar air, vitamin C, bagus untuk kita survive di dalam hutan. Oh, ini teman-teman, ini namanya string line, salah satu penanda untuk jalur pendakian gunung. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nanti mendaki gunung, usahakan bawa string line supaya nanti mempermudah teman-teman yang lain untuk mendaki gunung selanjutnya. Jadi ada patokan kalau kawan-kawan sedang berada di jalur yang benar. Ini string line namanya. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah di pintu rimba. Kemungkinan nanti sampai di shelter sekitar 1 jam lagi. Ikut bentar. Oke kawan-kawan, ini salah satu yang bisa kita makan kalau di dalam hutan. Ini pakis namanya. Di dalamnya ini terdapat isinya di bagian dalam itu bisa dimakan, di bagian umbut di sekitaran di sini. Nah, tapi untuk kali ini saya tidak akan membukanya karena supaya ini bisa tetap bertahan untuk kawan-kawan nanti yang mendaki Masurai kekurangan logistik. Oke. Oh, kita sudah sampai di shelter 1. Halo kawan-kawan. Ini kita sekarang di shelter 1 guys. Lumayan, 1 jam perjalanan. Oke guys, sekarang kita akan mengambil air di bawah. Yuk ikutin. Bang. Ini guys, salah satu sumber air yang ada di Gunung Masurai, yaitu ada di shelter 1. Jadi nanti dari shelter 1 kawan-kawan bisa nanti langsung turun ke sebelah kiri dari jalur pendakian. Kita sekarang ambil air. Sekarang kita sudah selesai ambil airnya dan kita coba langsung minum dari sumbernya. Kita cuci dulu tangan kita. Air ini bisa langsung diminum langsung tanpa harus dimasak dulu karena memang sumber air ini sangat bersih, jernih, tidak berbau, dan ini bagus untuk para pendaki yang semisal kekurangan air dari bawah. Kita minum lagi. Untuk kawan-kawan yang hendak melakukan perjalanan di alam liar, kemudian pendakian gunung atau menempuh rimba, usahakan kawan-kawan mencari yang namanya sumber air, karena di sekitaran sumber air itu banyak jenis-jenis makanan yang bisa kita makan di sini. Dan terutama, oke kawan-kawan, sekarang kita sudah di shelter 2 dan kita langsung lanjut ke puncak 1. Oke, ikutin terus.
Sepanjang perjalanan dari puncak 1 menuju ke Danau Kumbang, kita akan melalui hutan lumut hingga ke simpang Danau Kumbang. Hutan lumut dengan lumut yang tebal, karena memang cuaca di sini cenderung lebih basah daripada jalur-jalur yang lain. Di hutan lumut ini sendiri juga didominasi sama jenis tumbuhan pakis-pakisan. Ini pakis, kemudian jatigi dan lumut. Dan tanahnya di sini ini gambut. Salah satu tanaman yang menjadi ciri khas di dataran tinggi, di dataran pegunungan, yaitu adalah bunga edelweiss. Nah, bunga ini juga disebut sebagai bunga keabadian karena memang banyak pendaki yang menyebutkan kalau bunga ini tidak akan mati. Tapi ingat kawan-kawan, ini keindahan hanya untuk dinikmati dan dilihat, bukan untuk dimiliki. Itu. Oh, ternyata masih banyak lagi bagian sini. Ini edelweiss yang masih belum mekar, ini masih muda. Terus di sana juga ada. Saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan kalau misalkan ini namanya pucuk cantigi. Jadi daun cantigi ini juga bisa dimakan. Kita coba ya. Rasanya sedikit asam, tapi untuk dalam keadaan survive ini bisa untuk menambah cairan di dalam tubuh. Kemudian karena rasanya sedikit asam, mungkin ini juga mengandung vitamin C. Jadi sekarang kita sedang keliling mengitari Gunung Masurai, yaitu tepatnya sekarang di Danau Kumbang. Jadi Danau Kumbang ini salah satu danau yang ada di Gunung Masurai. Satunya lagi ada namanya Danau Mabu di sebelahnya. Ayo ikutin terus. Sama dengan sumber air yang ada di shelter 1 dan shelter 2. Di Danau Kumbang airnya juga bisa langsung diminum karena memang airnya sangat jernih dan tidak berbau. Gunung ini salah satu gunung aktif yang memang sekarang tidak ada lagi aktivitas magma. Jadi salah satu kaldera yang ada di Gunung Masurai itu menjadi Danau Kumbang. Si Danau Kumbang ini memiliki diameter kurang lebih 250 meter. Dan ada satu lagi di sebelahnya, itu namanya Danau Mabu. Nah, kalau kita mau ke arah puncak Gunung Masurai, salah satu objek yang bisa kita lihat salah satunya ini, Danau Kumbang.
salah satu pendakian yang paling ekstrim di dalam jalur pendakian Gunung Masurai, yaitu Tanjakan Setan. Ini dari bawah ketinggiannya mungkin sekitar 50 sampai 100 meter, dan kita harus bergantungan pada akar-akar yang menempel di jalur. Oke, sip, lanjut.